Kenapa sih kok ditutupi oleh pihak Kristen bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah? Ya kenapa, Gus? Nanti dong aku aku selesaikan dulu. Ya. Jadi nggak boleh, dalam budaya mereka itu nggak boleh perempuan sama laki-laki itu sembarang. Penelitian itu bukan hanya antropologisnya, bukan hanya Barbara, Profesor Barbara ya. Banyak penelitian lain yang mengatakan memang menikah. Gitu loh. Tapi kan kekristenan tidak mau bergeser dari sebuah upaya untuk menutupi bahwa Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus yang mereka bilang begitu tidak menikah menurut mereka. Mungkin karena mereka menganggap bahwa kan mereka menuhankan Yesus. Iya, terus? Dan menganggap kalau misalnya menikah itu kan diralat ya Mbak, tidak ada orang Kristen yang menuhankan Yesus. Dihapus dulu konsep berpikirnya Mbak. Siapa juga yang menuhankan Yesus Mbak, tapi dia memang udah dari sononya Allah. kayak membutuhkan suatu hawa nafsu. Jadi kayak Yesus itu yang mereka sembah itu tidak memiliki hawa nafsu yang seperti itu. Gitu ya? Iya. Aku kasih poin berapa? 10? 10 atau 5? Tadi aku sudah hampir suka. Tadi aku sudah hampir suka. Aku mau kasih surprise, tak pikir kerangka berpikirmu benar gitu. Ternyata kerangka berpikirmu ya, tapi nggak apa-apa lah. Aku kasih nilai 10 ya. Belum 100 ya. 10. Jadi gini aja. Aku juga udah capek ini. Aku singkat aja gini. Kenapa dunia kekristenan itu selalu aku gerak-gerak gini karena jenuh, orang Jawa bilang pegel kalau hanya gini terus. Kenapa dunia Kristenan selalu berupaya sedapat mungkin menutup sebuah kemungkinan atau pengakuan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus itu menikah? Karena kalau sampai itu diakui bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah, ada konsekuensi logis dalam teologis mereka, dalam ketuhanan mereka yang itu akan bermasalah. Semakin nampak bahwa doktrin kamu belum ngerti apa itu apoteosis. Apoteosis, deifikasi. Itu lihat nanti di channelku ada dijelaskan di sana. Yesus itu apoteosis atau deifikasi. Nanti penjelasannya di sana kamu lihat judulnya apoteosis atau deifikasi. Intinya begini, Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi yang ilahi itu hanya di dunia kekristenan. Paham di sini? Nah sekarang kau bayangkan, karena Yesus ini diakui sebagai anak Allah. Nah ini juga nanti masing-masing punya konsekuensi logis. Pemahaman mereka tentang anak Allah itu anak Allah yang seperti apa? Anak Allah secara hakiki, secara tekstual bahwa ini Allah punya anak namanya Yesus, atau secara metafora. Ini bermasalah juga. Iya kan? Bahkan pakar perjanjian baru mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita mengakui bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah secara hakiki, secara literal, secara tekstual, ya, itu sesuatu yang menjijikkan dulu. Cuman oke lah, masing-masing orang punya pendapat. Akan kita pahami apa anak Allah untuk Yesus itu? Apakah sebagai metafora atau sebagai tekstual? Itu konsekuensinya beda-beda. Aku jelaskan dulu secara metafora. Kalau secara metafora, ya, berarti Yesus itu bukan Allah. Karena banyak orang yang bisa menjadi anak-anak Allah. Di Yohanes dikatakan bahwa bagi siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Artinya gelar anak Allah itu bisa jatuh kepada siapapun, tidak hanya milik Yesus ketika dia memenuhi syarat. Tentunya gampangnya ngomong sebagai orang-orang soleh, orang-orang saleh. Paham? Nah, tapi kalau dipahami secara literal ya, bahwa Yesus itu benar-benar Allah punya anak namanya Yesus, itu nanti bermasalah juga. Bermasalahnya nampak sekali. Gimana? Inilah sebuah kebohongan bahwa Yesus itu Allah, itu sebuah, kalau dipahami secara literal, Yesus itu anak Allah maka Yesus itu menjadi Allah, itu kan sebuah kebohongan yang hanya bisa
ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Apa kebohongan berikutnya? Yesus tidak menikah. Itu kebohongan, karena faktanya Yesus menikah. Kenapa harus ditutupi dengan kebohongan Yesus tidak menikah? Lah kalau Yesus menikah, Yesus kan punya anak, punya cucu. Berarti Allah bertebaran kemana-mana dong. Benar-benar. Paham? Paham. Jadi ada Bapak Allah, anak Allah, cucu Allah, cicit Allah. Terus dari tahun 1 Masehi sampai sekarang ada berapa Allah? Ya memang itu bisa terjadi, tapi itu ada dalam dunia-dunia pagan. Bagi dunia-dunia pagan itu boleh. Makanya kalau kekristenan tetap mempertahankan doktrin bahwa Yesus itu adalah Allah, iya dia akan menjadi pagan, gitu loh, menyembah berhala, gitu loh. Oke teman-teman, saatnya saya menanggapi Bapak ini ya. Sebagaimana tadi Bapak ini mengatakan bahwa Yesus menikah, punya anak, cucu, cicit. Artinya anak Yesus, cucu Yesus, cicit Yesus, itu pun mereka mencari Allah. Jadi begini ya Bapak sama Ibu, bukan karena Yesus anak Allah maka mencari Allah, tetapi memang dia adalah Allah dari sononya. Karena Yesus adalah anak Allah maka mencari Allah. Ini konsep berpikir Bapak ini ya. Karena Yesus adalah anak Allah maka mencari Allah, sehingga Bapak ini dia berasumsi bahwa Yesus itu menikah dan punya anak, cucu, cicit. Artinya begini ya teman-teman, kalau Yesus punya anak, maka anaknya Yesus adalah anak Allah dan mencari Allah. Kalau Yesus punya cucu, maka cucu Yesus anak Allah, maka mencari Allah. Kalau Yesus punya cicit, artinya cicitnya Yesus adalah anak Allah, maka cicitnya Yesus mencari Allah. Begitupun dengan generasi berikutnya ya teman-teman. Mereka semua adalah anak Allah dan mereka mencari Allah. Sehingga Bapak ini berkata tadi, kalau misalnya anak, cucu, cicit adalah anak Allah, maka Allah menjadi bertebaran kemana-mana. Nah, saya rasa Bapak ini lupa ya teman-teman, bahwa Yesus itu berbeda dengan lainnya dalam hal penyebutan anak Allah ya teman-teman, dalam hal gelar anak Allah. Sekarang saya tanya balik kepada Bapak dan Ibu ini ya. Kalau Yesus punya anak, apakah anak Yesus itu adalah anak tunggal Allah? Nah, kalau seandainya Yesus punya anak banyak, lebih dari satu ya teman-teman, bagaimana bisa disebut sebagai anak tunggal? Iya kan? Kenapa saya bilang anak tunggal teman-teman? Karena sekalipun kita manusia yang percaya Yesus, orang yang percaya Yesus, maka dia disebut sebagai anak Allah. Memang benar apa yang dikatakan Bapak ini. Ada banyak juga yang disebut sebagai anak Allah. Tetapi anak Allah untuk kita manusia dengan anak Allah untuk Yesus itu berbeda teman-teman. Nah, disitulah kekeliruan Bapak ini. Jadi sekali lagi ya teman-teman, sekalipun kita manusia yang percaya Yesus disebut sebagai anak Allah, tapi kita bukan Allah. Kita bukanlah anak yang sesungguhnya. Kita hanyalah anak adopsi teman-teman. Kita lihat ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menjadi anak Allah, atau kita disebut sebagai anak Allah teman-teman. Kalau Yesus, dia adalah anak tunggal Allah, maka seandainya Yesus punya anak, apakah dia disebut anak tunggal Allah juga? Kan tidak mungkin. Anak tunggal Allah kan hanya Yesus. Kecuali kalau anak Yesus percaya kepada Yesus yang adalah Bapaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia disebut sebagai anak Allah. Tetapi bukan anak tunggal Allah, karena anak tunggal Allah itu hanya Yesus, bukan anak Yesus. Nah, kan akan menjadi kacau kalau seandainya Yesus punya anak banyak, maka tidak dapat disebut sebagai anak tunggal. Dan kalaupun misalnya Yesus punya anak satu, dia bukanlah anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah itu mengindikasikan bahwa Allah tidak punya anak yang lain selain Yesus, Bapak. Lah Bapak mengatakan bahwa Yesus punya anak. Terus yang anak tunggal Allah yang mana? Ayo, anak Yesus atau Yesus? Itu kan jadi masalah nanti. Tentu orang waras percaya anak tunggal Allah adalah Yesus, bukan anak Yesus. Bapak tidak bisa memakai dasar ini, yaitu karena Yesus adalah anak Allah, maka mencari Allah. Lalu Bapak menerapkan ke anak Yesus, cucu Yesus, cicit Yesus. Tidak bisa, kenapa? Karena dia bukan anak tunggal yang sesungguhnya.
Begitupun dengan orang yang percaya kepada Yesus, ya teman-teman, mereka disebut sebagai anak Allah, tapi bukan berarti mereka adalah Allah. Bukan berarti mereka adalah anak yang sesungguhnya. Anak tunggal Allah hanya Yesus. Ingat ya, anak tunggal Allah itu hanya Yesus. Kalau seandainya saya bertanya kepada Bapak ini, Yesus punya anak. Lalu Bapak ini mengatakan, oh ya, anak Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan Yesus adalah anak tunggal Allah? Bapak ini pasti bingung kan? Jadi memang benar apa yang dikatakan Bapak tadi ya, bahwa ada banyak yang disebut sebagai anak Allah. Berarti mereka juga adalah Allah. Jadi kalau Yesus punya anak, cucu, cicit, bahkan sampai generasi selanjutnya, mereka juga adalah Allah. Seperti itu pemikiran Bapak. Memang benar ya teman-teman, gelar anak Allah itu ada banyak. Dan bukan hanya untuk Yesus saja, tetapi ada perbedaan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Yesus itu anak tunggal Allah. Kalau kita manusia yang percaya kepadanya, kita bukan anak tunggal. Kita bukan anak sesungguhnya. Kita hanyalah anak adopsi. Bukan karena seperti omongan Bapak tadi, bahwa Yesus itu diakui sebagai anak Allah. Bukan diakui, tetapi faktanya memang seperti itu. Yesus adalah anak Allah. Kita lihat ya Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kemudian kita lihat lagi Matius pasal 16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ada banyak penggunaan sebutan anak Allah itu di dalam Alkitab. Misalnya kita lihat ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ini adalah bangsa Israel. Kemudian kita lihat lagi Yeremia. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Kemudian kita lihat lagi Ayub. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi malaikat adalah anak-anak Allah juga. Kemudian kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita lihat lagi ya. Ini yang tadi Bapak itu sebut ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan masih banyak ayat lainnya ya teman-teman. Jadi ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi itu menunjukkan bahwa yang disebut anak Allah itu ada banyak teman-teman. Memang benar seperti yang tadi Bapak ini jelaskan. Tetapi ada perbedaan dengan Yesus. Yesus adalah anak tunggal Allah. Kita lihat ya Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian kita lihat lagi Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau memang anak Allah itu ada banyak, seperti dijelaskan di atas tadi ya, lalu pertanyaannya, mengapa Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah? Dengan disebut sebagai anak tunggal Allah, mengindikasikan bahwa Allah tidak mempunyai anak yang lain selain Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengharmoniskan dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa ada banyak orang atau pihak yang disebut sebagai anak Allah, ya kan? Karena kan ada ayat-ayat juga yang mengatakan bahwa orang yang percaya Yesus, mereka disebut sebagai anak Allah, ya kan? Artinya pengertian Yesus sebagai anak Allah itu berbeda dengan pengertian orang lain yang disebut sebagai anak Allah juga. Atau dengan kata lain, keanak-Allahan Yesus dengan keanak-Allahan orang lain itu berbeda, Bapak. Lalu di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sesungguhnya. Sedangkan pihak lain, termasuk ayat yang tadi yang Bapak kutip, berbahagialah orang yang membawa damai. Termasuk ayat ini ya, termasuk orang yang membawa damai. Jadi sekali lagi, Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Sedangkan pihak lain, termasuk ayat ini, orang yang membawa damai, itu adalah anak Allah yang tidak sesungguhnya. Dalam pengertian bukan asli anak Allah, atau hanya disebut atau dikasih label sebagai anak Allah, anak adopsi. Misalnya dalam konteks kepercayaan kepada Kristus, sebelum percaya secara rohani semua manusia berdosa itu adalah anak iblis. Kita lihat Yohanes pasal 8. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kita bandingkan lagi dengan 1 Yohanes
Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Baca ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Setelah seorang menerima Yesus atau percaya kepada Yesus, maka ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Saya sudah berikan ayat tadi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu berarti bahwa orang-orang percaya kepada Yesus baru menjadi anak Allah saat mereka percaya. Sebelum mereka percaya, mereka bukanlah anak-anak Allah, melainkan anak-anak iblis. Dengan kata lain, orang percaya itu memang adalah anak Allah. Tapi anak hasil adopsi Bapak, tidak sama seperti Yesus, anak sesungguhnya, anak tunggal. Kita lihat ya, Galatia pasal 4. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kalau kita lihat terjemahan lama, supaya ia boleh menebus segala orang yang takluk di bawah syariat Taurat itu, dan supaya kita beroleh hak anak angkat. Ini terjemahan lama ya. Saya baca sekali lagi. Supaya ia boleh menebus segala orang yang takluk di bawah syariat Taurat itu, dan supaya kita beroleh hak anak angkat. Anak angkat, adopsi ya. Kalau begitu, apa artinya Yesus disebut anak Allah? Tadi kan Bapak yang ada di dalam video, dia mengatakan bahwa Yesus punya istri. Kalau Yesus punya istri, punya anak, punya cucu, punya cicit, maka Allahnya akan bertebaran kemana-mana. Artinya, anak Yesus akan menjadi anak Allah. Artinya, anak Yesus adalah Allah. Begitupun dengan cucu, cicit, dan generasi selanjutnya. Nah, pertama-tama teman, kita harus tegaskan bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah itu tidak dalam arti biologis. Seolah-olah Allah kawin, lalu mempunyai anak yang bernama Yesus. Itulah seperti yang dipahami oleh Bapak ini dan oleh orang-orang Islam lainnya, sehingga mereka selalu berkata Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Di dalam kitab suci mereka kan ada begitu. Itulah sebagai reaksi terhadap sebutan Yesus yang adalah anak Allah, guys. Ingat bahwa Allah itu roh. Lalu pertanyaannya, bagaimana roh bisa kawin secara fisik? Orang Kristen sendiri tidak pernah mempunyai pikiran bahwa Yesus adalah anak biologis dari Allah sebagai hasil perkawinan antara Allah dengan istrinya atau siapapun. Ingat bahwa Allah itu roh. Pertanyaannya, lalu bagaimana roh bisa kawin secara fisik? Orang Kristen ya Bapak, orang Kristen sendiri tidak pernah mempunyai pikiran bahwa Yesus adalah anak biologis dari Allah sebagai hasil perkawinan antara Allah dengan istrinya atau siapapun. Tidak pernah ada orang Kristen yang berpemikiran seperti itu. Oleh karena itu, serangan Islam dengan mempergunakan kata-kata Allah tidak beranak dan tidak memperanakan, itu adalah serangan yang salah sasaran. Kan lucu. Orang Kristen tidak punya pemikiran seperti itu, Bapak. Kalian saja yang salah sasaran. Kan lucu kan? Karena keanak Allahan Yesus berbeda dari semua orang yang disebut sebagai anak Allah, maka tentu saja artinya pun berbeda, Bapak. Tapi Bapak menyamakan. Karena Yesus adalah anak Allah, maka Yesus menjadi Allah. Begitupun kalau Yesus punya anak, anaknya Yesus menjadi anak Allah, artinya anaknya Yesus adalah Allah. Bapak menyamakan keanak Allahan Yesus dengan manusia yang lainnya. Kan lucu. Lalu pertanyaannya, apa artinya Yesus disebut sebagai anak Allah? Nah, sebelum kita mempelajari hal ini, perlu kita lihat ya teman-teman bahwa ternyata ketika Yesus menyebut dirinya anak Allah, itu mendapat reaksi yang sangat negatif dari orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mau membunuh Yesus, teman-teman. Kita lihat ya dalam Yohanes pasal 19. Tuh baca, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Perhatikan itu, ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kita lihat lagi Markus pasal 14. Baca ya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Perhatikan kata, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Perhatikan juga kata, akulah dia. Perhatikan lagi kata, hujatnya terhadap Allah. Perhatikan lagi kata, dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi, pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah anak Allah, itu menyebabkan orang Yahudi menganggapnya sebagai sebuah hujatan terhadap Allah. Dan karenanya mau menghukum mati dia. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak Allah mempunyai arti yang sangat berbeda dengan penyebutan orang lain sebagai anak Allah. Jadi Bapak sudah paham ya? Penyebutan anak Allah untuk Yesus dengan orang lain, termasuk ayat yang tadi Bapak kutip, barang siapa yang membawa damai, itu berbeda penyebutannya.
Bapak jangan sama-samakan. Jadi sekali lagi, Yesus sebagai anak Allah mempunyai arti yang sangat berbeda dengan penyebutan orang lain sebagai anak Allah. Karena kalau tidak, mengapa ia harus dituduh menghujat Allah dan layak untuk dihukum mati? Ya kan? Kalau kita lihat ayat-ayat yang tadi saya sudah tunjukkan, termasuk ayat ini ya teman-teman. Tuduhan penghujatan dan ancaman hukuman mati atas pengakuan Yesus bahwa dirinya anak Allah, itu menunjukkan bahwa orang Yahudi sangat memahami apa maksud Yesus, bahwa penyebutan dirinya sebagai anak Allah menunjukkan adanya kesamaan hakikat dengan Allah. Dan dengan demikian Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Coba kita bandingkan ya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Perhatikan kata menyembah dia. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyembah dia, tetapi membuat pengakuan dia adalah anak Allah. Kalau anak Allah bukan Allah, mengapa harus menyembah dia? Kamu menyembah dia, mengapa tidak mengakui dia sebagai Allah, melainkan anak Allah? Ya kan? Karena memang mereka memahami bahwa sebutan anak Allah yang dikenakan kepada Yesus sama dengan menganggap bahwa dia adalah Allah sendiri. Kalau Bapak ini mengatakan bahwa oh tidak, itu kan hanya tafsiran kamu saja, lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri? Ya kan? Jelas dia adalah Allah. Dan jelas yang mereka maksudkan anak Allah itu adalah Allah sendiri. Kita lihat ya teman-teman, Yohanes pasal 5. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan kata Bapakku. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kita lihat lagi. Ini ayat terkenal, Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan kata-kata di dalam ayat ini teman-teman. Aku dan Bapa adalah satu. Perhatikan lagi kata menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi, arti dari Yesus adalah anak Allah adalah dia si hakikat dengan Allah, dan dengan demikian dia adalah Allah. Kita juga bisa membandingkan ya, sebagaimana ayat yang dikutip oleh Bapak tadi ya teman-teman. Perhatikan baik-baik ayat ini ya teman-teman. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, Bapak tadi mengatakan bahwa karena Yesus adalah anak Allah, maka Yesus menjadi Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita bandingkan lagi dengan salah satu ayat yang saya sudah tunjukkan tadi. Kita masuk ke Yohanes pasal 10 ya teman-teman. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini ya teman-teman. Ada perbedaan tidak dengan ayat yang tadi? Ada tidak perbedaan teman-teman? Tentu ada ya teman-teman. Di sini jelas-jelas menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Karena Yesus mengklaim aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Orang Yahudi tahu bahwa ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya Yesus adalah Allah. Di sini sangat jelas ya teman-teman ayat ini. Begitupun dengan ayat yang lain yang saya sudah tunjukkan, Yohanes 5 ayat 17 sampai 18 ya teman-teman. Itu sangat jelas sekali ya teman-teman. Jadi Yesus adalah anak Allah. Artinya dia adalah Allah. Beda ya dengan ayat yang tadi ya teman-teman. Matius pasal 5.
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Beda ya dengan ayat yang tadi, Yohanes 10 ayat 30-33. Kalau memang mereka di sini adalah anak Allah dan mereka adalah Allah juga, seperti konsep berpikir Bapak tadi ya. Di mana di sini ada kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka di sini adalah Allah itu sendiri? Kan tidak ada. Kalau Yohanes 10, kita kembali lagi ya Yohanes. Ini sangat jelas sekali teman-teman. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi berkata, Yesus menghujat Allah. Dan karena Yesus, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirinya dengan Allah. Ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Beda dengan ayat yang tadi, Matius 5. Jadi, mereka yang di dalam Matius 5 ini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya mereka di sini disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi mereka bukan Allah, Bapak. Karena beda dengan ayat-ayat yang tadi. Tapi Bapak menyamakan. Bahkan Bapak menuduh Yesus menikah. Buktinya di mana? Jangan hanya asumsi saja, Bapak. Buktikan di mana Yesus menikah. Yesus menikah atau Nabi Bapak yang menikah? Tuduhannya menikah dengan Maria Magdalena. Basir. Tidak ada bukti-bukti di dalam Alkitab. Kalau Bapak menipu umat-umat Bapak, ya silakan. Tapi kalau Bapak mau menipu orang-orang Kristen, tidak bisa. Kenapa? Ya karena orang Kristen tahu Yesus tidak menikah. Tidak pernah ada orang Kristen menyembunyikan Yesus tidak menikah. Memang Yesus tidak menikah. Bapak saja yang mengarang. Bapak menyimpulkan sesuatu dari hasil asumsi. Itu tidak dipakai, Bapak. Tong kosong nyaring bunyinya, Bapak. Kalau Yesus menikah, Yesus punya anak, buktikan di mana, siapa anak Yesus, cucu Yesus di mana, siapa, cicit Yesus di mana, siapa. Buktikan yang jelas, jangan hanya ngomong doang, Bapak. Orang mah teori bisa. Buktikan kalau memang teori Bapak itu benar. Jadi teman-teman, Bapak ini dia lupa bahwa ada perbedaan penyebutan anak Allah untuk orang lain dengan penyebutan anak Allah kepada Yesus. Dia lupa bahwa Yesus itu adalah anak tunggal. Dia lupa bahwa Yesus itu adalah anak sesungguhnya. Dia mengatakan karena Yesus diakui anak Allah, maka Yesus menjadi Allah. Bukan diakui, Bapak, tetapi memang Yesus adalah Allah dari sononya. Yesus tidak pernah menjadi Allah, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia, Bapak. Orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Orang Kristen tahu Yesus itu adalah Allah, bukan hanya manusia saja. Bapak ini mengatakan Yesus menikah, Yesus punya anak, punya cucu, punya cicit. Maka konsep ketuhanan orang Kristen itu akan hancur. Istilahnya seperti itulah. Bapak ini dia tidak bisa membedakan keanak-Allahan Yesus dengan keanak-Allahan manusia lainnya ya teman-teman. Dia tidak bisa membedakan penyebutan anak Allah kepada Yesus dengan penyebutan anak Allah untuk orang lain ya teman-teman. Dia menyamakan semuanya. Dan dia lupa bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Dia lupa. Itulah kekeliruan dia. Dia mengatakan bahwa akan menjadi konsekuensi yang logis, yaitu Yesus adalah anak Allah, maka menjadi Allah. Begitupun Yesus punya anak, anak Yesus menjadi anak Allah. Anak Yesus adalah Allah. Begitupun dengan cucu, cicit, dan generasi berikutnya. Itu kan salah, sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Itulah teman-teman, mereka yang tidak tahu tentang kekristenan, tidak paham tentang Alkitab, tapi seolah-olah mereka paham ya teman-teman. Anehnya, mereka tidak mau membahas Al-Quran mereka saja. Mereka tidak mau membahas Nabi mereka saja. Tetapi yang dibahas Alkitab orang Kristen, yang dibahas iman orang Kristen, yang dibahas Yesus. Ada apa? Kan aneh ya teman-teman. Iman saja kita berbeda. Dan kita lihat ya teman-teman, mereka tuh yang memang selalu mengotak-atik Alkitab dalam arti mengganggu iman orang lain. Dan mereka seolah-olah itu mereka sangat cerdas lah, sangat pintar. Padahal logika mereka semua itu tidak ada yang benar. Logika mereka semua itu sesat, salah. Bapak ini saja dia tidak bisa menyimpulkan dengan benar penyebutan anak Allah kepada Yesus dengan anak Allah kepada orang lain. Dia menyimpulkan sesuatu dari hasil asumsinya, menuduh, memfitnah Yesus menikah, Yesus punya anak, cucu, cicit. Sehingga Yesus punya anak, cucu, cicit, Allahnya akan bertebaran kemana-mana. Artinya
anak Yesus adalah anak Allah, mencari Allah. Begitupun dengan cucu cicit, generasi selanjutnya, Allahnya bertebaran kemana-mana. Itulah konsep berpikir Bapak ini. Dan lucu sekali ya teman-teman. Lalu dipublikasikan. Ya, semoga saja kalian paham ya teman-teman. Salam sadar, salam waras, salam toleransi. Semoga Bapak ini sadar dan semakin cerdas. Terima kasih.